Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga ditulis begini: Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini janji yang luar biasa. Zaman sekarang ini adalah saat pembuktiannya kebenaran janji ini. Kenapa? Ini sekarang zaman sulit, saudara. Dalam perhitungan orang-orang pandai, dunia sedang berada di ambang krisis ekonomi yang besar. Kemungkinan besar perkiraan ahli-ahli itu benar, karena memang gejala-gejala krisis ekonomi ini sudah merata di seluruh dunia. Di mana-mana terjadi kebangkrutan, PHK, pengangguran, dan kemiskinan meningkat luar biasa. Manusia sedang diperhadapkan pada kegagalan. Dalam keadaan seperti ini, bagi anak-anak Tuhan tiba saat pembuktian tentang kebenaran firman Tuhan ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Apakah benar anak-anak Tuhan bisa berhasil di tengah-tengah kegagalan dunia ini? Benar. Anak Tuhan tetap berhasil survive. Dikatakan dalam ayat ini tidak kering daunnya, artinya tidak dihancurkan oleh krisis, tidak dibinasakan oleh krisis, lalu tetap produktif, menghasilkan buah pada musimnya, tetap diberkati dan menjadi berkat. Caranya gimana? Sederhana sebetulnya. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 diberikan nasihat kepada saya dan saudara. 1, jangan hanyut dalam dosa. Dalam ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan ikut-ikutan berdosa, jangan hanyut dalam dosa. Kedua, berpalinglah pada nasihat, pada jalan dan persekutuan dengan Tuhan. Katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, saudara-saudara, berpaling pada persekutuan, makin erat dengan Tuhan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Berpaling pada nasihat dan jalan Tuhan. Saudara-saudara, gimana? Ya, ibadah, saat teduh, merenungkan, mempelajari firman, nasihat Tuhan, dan menuruti nasihat Tuhan yang saudara dapatkan. Kalau paling baik dengan bimbingan dari orang-orang yang gembala saudara lah, orang-orang yang saudara percayakan untuk menjadi pemimpin rohani saudara. Tahukah saudara bahwa kitab-kitab Taurat saja sudah cukup memberikan nasihat dan petunjuk dan jaminan untuk berhasil di dunia yang fana ini. Dalam Taurat, orang-orang yang taat dijanjikan begini. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Itu kitab Taurat. Sekarang saudara, kita anak-anak Tuhan ini bukan cuma bertumpu pada kitab Taurat, kita bertumpu pada seluruh Alkitab, pada perjanjian yang baru yang Tuhan buat antara Dia dan umatnya. Kitalah orang-orang yang di dalam Kristus menerima anugerah, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan dan percaya firman ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau dalam Taurat, aku mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kita mendapat jaminan yang lebih besar. Apa? Lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia yang mengasihi kita. Di dalam Kristus, kita adalah pemenang dalam segala hal, baik di dunia sekarang ini yang fana, maupun di dunia yang akan datang, yang kekal. Bagaimana caranya? Sebetulnya praktis saja, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan
kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Jadi, tirulah Kristus, meniru Kristus. Dalam artian sempit, memang ayat ini merujuk pada pembasuhan kaki. Teladan Kristus waktu membasuh kaki murid-muridnya. Itu berbicara soal saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi dalam arti yang luas, ayat ini merujuk juga pada teladan Kristus dalam menghadapi krisis. Bagaimana Kristus melewati krisis. Salib tidak menghancurkan dan membinasakan Kristus. Bahkan, Kristus keluar lebih dari pemenang. Bukan cuma terhadap salib, tapi juga terhadap musuh yang terbesar, yaitu maut. Jadi, ikuti teladan Kristus. Dalam praktek sehari-hari, dalam menghadapi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ikuti teladan Kristus. Jangan pernah bersikap begini. Jangan pernah berkata begini. Aku sendiri sangat susah kok. Sebaliknya, berpikirlah, berdoalah. Tuhan Yesus, apa yang akan kau lakukan bila engkau menghadapi krisis seperti sekarang ini? Tuhan Yesus, apa yang akan kau lakukan bila engkau menghadapi krisis seperti yang sedang aku hadapi saat ini? Saudara, kalau kita memikirkan dan berdoa dengan iman, pengharapan untuk mendapatkan petunjuk Tuhan, dan dengan tekad bulat untuk taat pada petunjuk Tuhan, pastilah saudara mendapat jalan keluar. Sebab Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Kristus bukan jalan buntu, saudara. Tapi Kristus adalah jalan yang melintasi dunia yang fana ini dengan aman sampai ke tujuan, yaitu dunia yang kekal dan mulia, rumah Bapa. Saudara, perhatikan janji Tuhan ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil di dalam Kristus, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Tuhan memberkati saudara. Amin.